Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba bedah sesuatu yang dalam banget nih. Kita punya sekumpulan ayat Al-Quran dan kita akan coba bongkar sebuah sistem moral. Betul. Pertanyaannya kan simple tapi susah ya. Gimana sih perbuatan kita dari yang baik banget sampai yang dosa itu diukur? Hmm, Jadi misi kita hari ini kita mau lihat soal tanggung jawab pribadi, ganjaran, terus ada istilah melampaui batas. Dan ini yang paling menarik, gimana perbuatan baik katanya bisa menghapus dosa. Nah, itu dia. Ini bukan cuma soal benar salah, tapi soal keadilan dan rahmat yang jalan barengan. Tepat. Yang bikin sumber-sumber ini menarik banget itu karena ada semacam ketegangan yang positif gitu. Di satu sisi, prinsip akuntabilitasnya itu tegas banget, hampir kayak matematika. Kaku gitu ya. Gimana dua hal ini, keadilan mutlak sama kasih sayang tak terbatas, bisa ada barengan? Oke, menarik. Mari kita mulai dari fondasinya dulu kalau gitu. Boleh. Dari semua sumber ini, ada satu ide yang kayaknya jadi dasar dari semuanya, yaitu pertanggungjawaban individu. Absolut. Bener. Itu titik awalnya. Konsepnya itu kan nggak ada dosa warisan. Nggak ada juga orang yang bisa nanggung beban orang lain. Oh iya. Ini sebenarnya ide yang, sangat memberdayakan loh. Artinya, nasib kita itu ya di tangan kita sendiri. Masuk akal. Ada satu ayat yang menurut saya menangkap ide ini dengan puitis tapi juga presisi banget. Yang mana tuh? Dari surah Az-Zalzalah ayat 7 sama 8, saya bacain ya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ah, iya. Kata zarah itu kuncinya. Zarah itu kan kecil banget ya, kayak partikel debu atau atom gitu. Betul. Hal terkecil yang bisa kita bayangin. Semua tercatat. Nggak ada yang kelewat. Jadi setiap momen, setiap perbuatan, sekecil apapun jadi berarti. Tapi tunggu dulu. Di satu sisi, itu kan adil banget ya. Iya. Tapi di sisi lain, kalau kita bayangin setiap gerak-gerik kita diawasi itu rasanya bisa menekan banget nggak sih? Kayak hidup di bawah mikroskop raksasa. Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Gimana sumber-sumber ini menyeimbangkan itu kan? Dan jawabannya jelas. Keadilan di sini tuh bukan keadilan yang buta. Ada konteksnya. Surah Al-Baqarah ayat 286 itu ngasih kunci. Oh, yang bunyinya gimana tuh? Intinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi timbangan itu udah dikalibrasi sesuai kapasitas masing-masing orang. Oke, jadi standarnya beda-beda disesuaikan sama kemampuan kita. Tepat. Jadi ini keadilan yang ada belas kasihnya, bukan keadilan yang kaku. Oke, itu ngejelasin banyak hal. Ini membawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau semua ditimbang, apa sih yang ada di kedua sisi timbangan itu? Maksudnya, apa ganjarannya? Nah, disinilah pembahasannya jadi sangat konkret dan hidup. Ganjaran buat kebaikan itu digambarinnya bukan cuma perasaan bahagia yang abstrak. Tapi sebagai pengalaman nyata ya. Betul, pengalaman multisensoris. Biar bisa kita bayangin, kita rasain. Itu surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Terus di sana diberi perhiasan gelang emas dan memakai pakaian hijau dari sutra halus. Wow, Detail banget kan? Ada suara air, kilau emas, sentuhan sutra. Ini bukan cuma tempat indah, tapi pengalaman total. dan perhatiin deh, ada pola yang konsisten banget di sini. Pola apa tuh? Ganjaran tertinggi ini hampir selalu didahului sama satu frasa kunci. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Oh iya betul, selalu sepakat ya. Selalu. Iman sama tindakan itu nggak bisa dipisah. Ibaratnya gini, iman itu sistem operasinya, OS-nya. Amal saleh itu aplikasinya. Haha, oke. Punya OS canggih tapi nggak ada aplikasinya ya percuma. Nah, itu dia. Nggak ada gunanya. Ini bukan soal hukuman yang membabi buta. Surah Ghafir ayat 40 itu jelas banget. Gimana bunyinya? Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Sebanding, proporsional. Jadi keadilan berlaku dua arah. Ganjaran baik bisa dilipat gandakan, tapi balasan buruk itu sifatnya setimpal. Tepat sekali. Dan sama seperti surga, neraka juga digambarkan dengan sangat visual. Di surah Al-Kahfi ayat 29, itu disebut neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Bahasanya kuat banget ya untuk menekankan keseriusannya. Ya, Oke, jadi kita udah punya gambaran soal baik dan buruk yang ditimbang secara adil. Tapi
di sumber-sumber ini kayaknya ada satu kategori dosa yang levelnya beda, Iya, yang disebut melampaui batas. Apa sih bedanya ini sama dosa biasa? ini konsep yang penting banget. Istilah Arabnya togho, yang artinya itu meluap. Meluap. Iya, kayak air sungai yang meluap ngelewatin tanggulnya. Perumpamaan ini dalam banget. Ini bukan lagi orang yang kepleset karena lemah, tapi orang yang sadar dan sengaja ngerusak batas. Jadi bukan sekedar melanggar aturan, tapi merusak tatanan itu sendiri. Betul. Dan contoh paling jelasnya ya Fir'aun. Surah Al-Qasas ayat 4 itu ngegambarin dia berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia mencah belah masyarakat, menindas, bertindak seolah-olah dia Tuhan. Nah, itu dia. Akarnya selalu sama. Kesombongan yang ekstrim, nolak mengakui ada otoritas yang lebih tinggi. Jadi ini dosa yang dampaknya sistemik ya, bukan cuma merugikan diri sendiri. Tepat, merusak tatanan sosial dan moral. Saya sih. Di mana ya garis tipis antara kesalahan biasa karena kita manusia sama kesombongan yang udah melampaui batas itu? Kayaknya garis itu dilewati ketika seseorang mulai merasa berhak menindas orang lain. Ketika dia nolak kebenaran, bukan karena nggak tahu, tapi karena sombong. Ketika dosanya jadi kezaliman publik gitu ya. Bisa dibilang begitu. Wah, setelah bahas keadilan yang presisi, terus kezaliman yang merusak, ini bisa jadi pembahasan yang berat ya. Hahaha, iya. Tapi disinilah kerangka ini jadi indah banget. Karena ternyata ada mekanisme buat memperbaiki semuanya. Betul sekali. Dan ini intinya konsep rahmat, kasih sayang. Sistem ini nggak dirancang buat ngejebak orang, justru sebaliknya. Ada satu ayat yang ngerangkum ini dengan, wah kuat banget. Dari surah Hud ayat 114. Ya, ayat yang luar biasa itu. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Kata kuncinya menghapuskan, bukan cuma menyeimbangkan. Itu transformatif banget kan? Ini ngubah cara kita mandang semuanya. Ini bukan lagi soal neraca akuntansi, satu dosa dibayar satu pahala. Tapi lebih kayak, Lebih kayak sistem biologis. Perbuatan baik itu kayak antibodi yang aktif nyari dan nyembuhin penyakit dosa. Tujuannya pemulihan total. konsep yang indah banget, tapi jujur kedengarannya agak terlalu mudah nggak sih? Apa nggak ada resiko orang jadi mikir, gampang berbuat salah aja sekarang nanti tinggal perbaiki? Nah, itu keberatan yang sangat valid. Dan sumber-sumber ini udah mengantisipasi itu. Mekanisme penghapusan ini bukan cek kosong. Ada syaratnya ya? Ada syarat dan prosesnya. Di surah Maryam ayat 60 itu dijelasin banget strukturnya. Penghapusan dosa itu berlaku kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal soleh. Oke, jadi ada 3 langkah yang nggak bisa dipisah, tobat, iman, sama amal saleh. Tepat, kita urai ya. Pertama, tobat. Itu penyesalan yang tulus, komitmen buat balik arah. Mengakui kesalahan. Betul. Kedua, iman. Memperbarui lagi fondasi keyakinan, kalibrasi ulang kompas moral kita. Oke, Dan yang ketiga, amal soleh. Menindaklanjuti penyesalan dan iman itu dengan perbuatan baik yang nyata dan konsisten. Jadi, ini proses transformasi internal, bukan cuma nempel plester. artinya pintu buat kembali itu selalu kebuka. Tapi ya kita harus beneran jalan ngelewatin pintu itu. Tepat sekali. Sistem ini bukan buat bikin orang putus asa, tapi buat mendorong perbaikan terus-menerus. Ini mengubah cara kita ngeliat perbuatan baik. Jadi setiap kebaikan itu bukan cuma nambah poin positif, tapi bisa aktif ngurangin beban negatif. Betul, fokusnya jadi bergeser dari menghindari yang buruk jadi aktif mengejar yang baik sebagai cara buat menyembuhkan diri. Jadi kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini ya, kita mulai dari tanggung jawab pribadi yang mutlak. Setiap perbuatan, sekecil debu, punya konsekuensi adil. Tapi sistem yang tegas ini dijalin sama benang rahmat yang tebel banget. Betul. Yang nawarin jalan penebusan, di mana kebaikan bisa nyembuhin luka dari keburukan. Keseimbangan antara keadilan atau adil sama kasih sayang atau rahmat itu jantungnya. Kamu bertanggung jawab penuh, itu keadilannya. Tapi kamu selalu, tanpa kecuali, dikasih kesempatan buat memperbaiki diri. Itu rahmatnya. Tanggung jawab bikin kita sadar, rahmat ngasih kita harapan. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran yang bisa kita renungkan bareng-bareng. Silakan.
Jika setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu nggak cuma dicatat sebagai pahala, tapi juga punya potensi aktif buat menghapus dan menyembuhkan kesalahan masa lalu, gimana ya pemahaman ini bisa mengubah cara kita memandang setiap interaksi, setiap pilihan, dan setiap kesempatan kecil untuk berbuat baik dalam hidup kita sehari-hari?